Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Jadi dari video tersebut mungkin kalian itu udah banyak yang lewati FYP kalian. Jadi ada salah satu pemuka agama Islam yang dikenal dengan julukan Gus atau sanjungan Gus. Nah sebenarnya gue cari tahu dong, sebenarnya gelar Gus ini itu diberi kepada siapa sih? Menurut penjelasan sih, gelar Gus ini tuh diberikan kepada garis keturunan atau putra-putra seorang ulama besar. Tapi kok anehnya, di video tersebut itu nggak mencerminkan ya. Nggak mencerminkan orang yang harusnya paham atau pintar dalam hal agama, apalagi pemuka agama. Tapi kok nggak ada adab sama sekali. Setahu gue ya, gak ada agama apapun, apalagi Islam itu mengajarkan untuk mencela orang lain. Gak ada. Bahkan di semua agama itu diajarkannya merangkul, apalagi merangkul orang-orang baik dan membutuhkan. Dengan dikeluarkannya kata-kata kasar seperti yang di video, apakah itu mencerminkan sebagai pemuka agama yang baik? Apakah gelar Gus tadi, gelar yang dimiliki oleh garis keturunan dari seorang ulama, seorang raja, itu pantas? Pantaskah keluar kata-kata kasar itu dari seseorang yang memiliki gelar tersebut? Apalagi di video ini tuh ada juga seseorang yang diberi gelar Habib itu ikut mentertawakan. Mana ya, kadang orang-orang itu lupa. Mereka ngejar akademik, mereka ngejar sesuatu, tapi mereka lupa mengejar adab dari diri mereka sendiri. Itu jadinya seperti itu. Mohon maaf, mendingan bapaknya jualan, cari nafkah, jualan es teh, dibandingkan Anda. Kalau kayak gini kan kesannya jadi menormalisasikan jual agama. Ayo, jangan karena 1-2 oknum mencoreng nama baik dari salah satu agama ya. Astagfirullahaladzim. Gus Miftah ya. Gak seharusnya Anda ya sebagai pemuka agama, apalagi Anda itu bagian utusan dari presiden ya, yang sebagai bagian apa gitu ya. Anda di sini berucap apa ya, menghinakan atau mengolok-olok seorang pedagang asongan gitu, penjual es asongan. Itu sikap Anda itu sangat nggak terpuji banget ya sebagai apa ya, pemuka agama. Tapi Anda mengolok-olok di situ, mengeluarkan kata-kata kotor yang nggak baik banget. Gus Miftah, sebisa mungkin lah Anda itu apa ya, mencontohkan kepada masyarakat dari ucapan Anda sebagai pendakwah gitu kan. Ucapkanlah yang baik-baik. Tidak perlu ya merendahkan profesi seseorang. Mau dia apapun itu pekerjaannya, kita nggak perlu. Kan Anda sering ceramah. Sekalipun sekelas, maaf, seorang pelacur sekalipun harus dihargain. Lah ini pedagang asongan kecil gitu kan. Beliau tuh apa ya, mencari rezeki apa ya, halal. Bapak itu yang penjual es tuh, beliau tuh bekerja keras. Kenapa Anda jadikan bahan untuk olok-olok beliau di saat Anda berceramah di depan umum seperti itu rame-rame? Lalu banyak orang dan di sekitar Anda itu mengolok-olok sambil tertawa terbahak-bahak gitu. Itu momen yang sangat nggak lucu banget, sangat nggak lucu, tapi sangat miris Pak ya. Ya Pak Miftah, Pak Gus Miftah, sangat miris. Dan ini berakibat apa ya, fatal ke diri Anda sendiri gitu Pak. Anda sebaiknya bersikap bijaksana lah ya Gus Miftah. Jangan sampai ucapan Anda itu membunuh karakter Anda sendiri. Seperti itu. Anda diangkat oleh Pak Prabowo sebagai menteri kah atau apa gitu. Itu ya Gus Miftah ya.
Nggak seharusnya Anda bersikap seperti itu, apalagi bertutur kata. Niat Anda ya kita nggak tahu ya, hanya Allah yang tahu niat Anda seperti apa, atau just joking atau apa gitu. Tapi nggak semua orang Pak, ya nggak semua orang bisa menerima apa joke yang menurut Anda itu lucu, tapi belum tentu lucu buat orang, dan belum tentu orang bisa menerima joke tersebut, ya. Itu bukan lucu sih, menurut saya itu bukan lucu, tapi suatu penghinaan atau pelecehan dan merendahkan martabat seseorang, apalagi dikatain goblok gitu ya. Itu sangat tidak terpuji loh, Gus, sangat tidak terpuji banget. Terlebih yang melakukan itu, yang mengucapkan itu adalah pemuka agama, ya. Anda seharusnya bersikap lebih adem, lebih kalem, lebih bijaksana, berjiwa manusiawi seperti itu. Apalagi Anda ini apa ya, bagian dari kepemerintahan Pak Prabowo. Harusnya Anda jaga baik nama Pak Prabowo ya. Jangan sampai nanti ada hal seperti ini sudah terjadi seperti ini. Anda dihujat, Anda dibully, terus intinya banyaklah hal-hal yang berdampak negatif untuk diri Anda sendiri. Nah gitu. Dan ini udah viral ya, viral banget. Karena apa? Karena sikap Anda ya Pak Gus Miftah yang terhormat. Nah harapan saya semoga ya Bapak kemudian hari nggak melakukan hal ini lagi kepada siapapun itu, maupun itu orang-orang susah sekalipun yang di bawah Anda gitu kan. Kita nggak pernah tahu Pak, roda itu berputar. Mana tahu besoknya Anda jadi seperti beliau, seperti itu, atau lebih di bawah dari beliau yang penjual es ini, ya kan? Ya mungkin ada positifnya juga ya. Dari kejadian ini derajatnya Bapak itu diangkat oleh Allah. Ya mungkin dari kasus ini juga Allah memberi hidayah buat Anda ya Pak ya. Semoga aja Anda bisa menjemput hidayah Anda supaya untuk tidak berkata-kata seperti itu lagi ya Pak Gus Miftah. Seperti itu. Gak perlu lagi Anda harus mencari sesuatu hal untuk mengajak orang itu, ibaratnya apa ya, menganggap suatu hal itu yang Anda ucapkan itu lucu. Itu bukan lucu Pak ya, itu bukan suatu hal yang boleh ditertawakan, tapi itu merendahkan status sosial seseorang. Apalagi Anda goblok-goblokin seperti itu ya Pak Gus Miftah yang terhormat, gitu ya Pak ya. Dan satu hal lagi, semoga Bang Deddy Kebuzer bisa memberi nasihat kepada sahabatnya Pak Gus Miftah ini di podcast beliau, di podcastnya Bang Deddy ya, Bang Ded undang sahabatnya Gus Miftah ini untuk memberi penjelasan kenapa beliau melakukan hal itu. Memang sih ini video udah lama sih, itu sebelum beliau diangkat jadi di kepemerintahan oleh Pak Presiden Prabowo gitu ya. Memang sudah lama, cuman baru viral sekarang. Tuh waktu rambutnya masih gondrong tuh, cuman kan rame-ramenya sekarang seperti itu. Oke Pak Gus Miftah, lain kali jaga lisan Anda dan jaga hati seseorang, jaga perasaannya orang ya, agar tidak terlukai oleh kata-kata Anda. Seperti itu Pak. Dan buat Bapak penjual es asongan tersebut ya, semoga dengan kejadian ini Bapak bisa memaafkan Pak Gus Miftah gitu ya, dari hati, dan rezeki Bapak diangkat sama Allah setinggi-tingginya, seluas-luasnya ya Pak ya. Saya nggak tahu nama Bapak, yang jelas saya sedih ngelihatnya atas kejadian ini seperti itu. Semoga Bapak dan keluarganya Bapak mencari nafkah untuk keluarga Anda ya Pak ya, untuk anak istri Bapak di luar sana sambil jualan es keliling kayak gitu. Semoga dilimpahkan rahmat dan rezekinya buat Bapak yang melimpah Pak ya, diangkat derajat sama Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin, dan dipertemukan juga sama orang-orang baik ya Pak ya. Mungkin inilah cara Allah untuk mengangkat derajat Bapak ke tempat yang lebih tinggi gitu Pak ya. Dan mungkin setelah ini ada banyak orang baik yang ingin menolong Bapak seperti itu. Dan saya lihat itu seliwirannya ada seorang Bapak itu ya, dia tuh ngajak untuk diberikan hadiah umroh untuk Bapak gitu, untuk Bapak yang penjual es ini ya. Semoga
di balik musibah ini ada keberkahan buat Anda ya Pak ya. Jadi Anda dengan luas hati, bersabar gitu, ikhlas dan memaafkan Gus Miftah gitu. Oke Pak, semoga lancar rezekinya Pak ya, dan memberi nafkah rezeki yang halal untuk anak dan istri Bapak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak ya. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Lia Medan. Jadi terlalu banyak ya video-video Denny yang tidak mencontohkan seorang pemuka agama atau seorang yang dia namakan Gus-Gus itulah ya kan. Kenapa aku bilang gitu? Dia tidak pernah berceramah. Menurut aku dia tidak berceramah. Tapi di mulutnya, di otaknya hanya mesum dan mesum ya. Kalau diartikan dari bahasa mereka nih tadi, memang maniak gitu ya. Orang-orang yang selalu berpikiran tentang seksual ya. Aku perhatikan itu. Jadi selalu berpikir tentang seksual dan mengajarkan orang-orang, anak-anak muda ke depan melakukan hal itu gitu. Kenapa? Dengan gaya mereka tertawa, mereka mengatakan kalau cinta tidak direstui, dedek bayi jadi solusi. Artinya kan sudah tahu lah kalian itu. Kembangkan aja. Kalau nggak ada, kalau ada yang bilang, itu kan gini, otak kau dangkal, ya, otak kau pendek, tumpul, ya, gitu. Jadi untuk kalian-kalian itu yang ingin menyokong lagi si Mitmah ini menjadi kabinet itu Pak Prabowo, sok kau pikirkan sendirilah ya gitu ya. Aku nggak perlu bilang dia tidak boleh apa tidak, tapi kalau menurut aku, kalau akal kalian sehat, otak kalian jernih, pastilah kalian sudah berpikir kalau melihat video ini ya. Apalagi kalau kalian punya anak ya, punya anak perempuan nih khususnya ya. Inilah dia yang akan terjadi kalau dia terus-terus dibiarkan di forum ya, berceramah, menurut dia ceramah gitu ya kan, ngebanyol gitu ya kan. Kalau aku bilang itu bukanlah pengajian tapi ngebanyol ya, tapi berkedok agama gitu ya. Akhirnya nanti orang mencontoh karena dia kan ingin dicontoh. Ketika dia berceramah atau berbicara atau ngebanyol, dia kan pengen dicontoh karena dia pengen didengar. Dari mendengar maka kita ingin menyontoh gitu. Yang seharusnya berkata seperti itu adalah ustadz-ustadz yang mengajarkan tafsir agama, mengajarkan isi Al-Quran, mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia-manusia sekarang ini, di zaman sekarang ini ya, supaya bisa esok hari ya, esok hari itu kan banyak ya, esok gitu ya, berpulang kepada yang maha halik dengan membawa amal. Itu yang seharusnya diajarkan, tapi bahkan bukan itu yang diajarkannya, bahkan bagaimana melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Dan kemudian ada lagi ternak-ternaknya mereka inilah, ternak-ternaknya si jongos-jongosnya si Mulyono nih kurasa ya kan. Dicari pula lagi orang yang menyebarkan pertama tentang es teh tuh, tukang es teh tuh. Terus kenapa? Aku bilang aja lah aku yang menyebarkan pertama. Kenapa ya? Kalau aku yang ku sebarkan kan beritanya nggak hoax. Masalahnya apa sama kamu? Kalaupun iya si Clara Sinta tuh, kenapa dengan si Clara Sinta tuh? Dia menyebarkan video yang menurut dia ya mau disebarkannya. Ternyata orang berasumsi dan orang berpikir, orang mengambil kesimpulan. Jadi nggak usah kau salahkan yang menyebarkan itu, kecuali yang menyebarkan itu dipotong-potongnya, ditukar-tukarnya, di edit-editnya baru. Kalau memang yang disebarkannya itu kenyataan tidaklah hoax, artinya tidak ada masalah di sana. Paham kau? Ya, gitu aja lah ya. Ini otak-otak mesum yang dua nih.